Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfia Janatul Mugni dengan NIM 22111911086. Saya dari Teknik Elektro Unjani, kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai dioda Zener. Nah, masuk ke pembahasan dioda Zener. Jadi pada dasarnya dioda Zener adalah dioda biasa yang mempunyai tegangan Zener atau breakdown yang kecil. Nah, breakdown yang kecil itu maksudnya biasanya dioda ini dioperasikan di tegangan Zener tersebut. Jadi di reverse mundur atau reverse bias. Nah, dioda ini pun tidak seperti dioda yang kemarin saya bahas. Jadi dioda Zener itu berfungsi untuk regulator tegangan. Kalau yang kemarin kan sebagai penyearah. Nah, kemudian dioda Zener ini pun bergerak dari katoda ke anoda. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai si rangkaiannya. Jadi yang berfungsi sebagai si regulator shunt itu tersebut atau regulator tegangan. Nah, di sini tuh ada rangkaiannya ini, tegangan sumber, kemudian ada resistansi, kemudian ada arus Z. Maksudnya arus Z itu jadi si arus yang masuk ke si DZ ini, ke si dioda ini, dinamakan dengan IZ. Kemudian ini ada Vout-nya. Nah, di sini ada keterangan jika Vs lebih besar dari Vz, maka Zener akan dadal atau terjadi regulasi. Jadi si tegangan Vout-nya itu akan dipertahankan oleh si Zener ini. Nah, jadi jika si tegangan sumbernya lebih besar dari Vz, maka si Vout-nya pun akan sama besarnya dengan si Vz tersebut. Nah, kemudian walaupun si tegangan sumbernya naik, tapi akan tetap, jadi Vz itu akan tetap nilainya sama dengan si Vout-nya, karena kan si tegangan sumber lebih besar dari si Vz. Kemudian di sini ada yang kondisi berbeban. Nah, pada kondisi berbeban juga ada yang namanya tegangan sumber, resistansi, terus di sini ada arus S, arus Z. Nah, arus Z ini maksudnya jadi si arus yang masuk ke DZ ini jadi namanya jadi arus Z. Kemudian ada yang masuk ke beban. Kan beban di sini beban L. Maka si arusnya pun namanya jadi beban L. Jadi arus L. Nah, di sini juga ada yang namanya supaya terjadi regulasi, maka si arus Z ini harus lebih besar daripada 0. Nah, kemudian jika si IS-nya juga lebih besar dari si IL-nya, arus yang masuk ke si beban tadi. Nah, jadi rumusnya tuh tegangan sumber harus lebih besar daripada Vz, tegangan Z ditambah arus L dikali R. Kalau misalnya rumusnya seperti itu, entar nilainya jadi tegangannya lebih besar, tegangan sumbernya lebih besar, maka itu akan terjadi regulasi. Nah, di sini juga ada rumus-rumusnya nanti buat si mengetahui nilai-nilai dari arus S, arus L dan lainnya. Kemudian ada tegangan Thevenin juga. Terus di sini ada disipasi daya. Di sini buat mencari si dayanya. Rumusnya juga udah dijelaskan di sini. Ada daya Z. Jadi hasilnya tuh di tegangan Z dikali si arus Z-nya langsung. Terus ada juga yang diserap tahanan RS sama RL. Kemudian ada, jadi hasilnya tuh karena si Vout-nya sama dengan Vz, karena kan sama nilainya. Jadi maka kalau misalnya si daya RL ini jadi di IL dikali si tegangan Z-nya. Nah, di sini juga daya yang diserap itu akan diubah menjadi panas oleh si dioda tadi. Kemudian di sini ada juga batas-batasnya buat dioda Zener. Dayanya tuh ada 250 mW, 400 mW, 1 watt dan sebagainya. Nah, jika daya itu melebihi si ininya, minimal si maksimum dari si dioda itu, maka akan terjadi kerusakan komponen. Makanya di sini sudah diterterakan harga si dioda itu segitu gitu.
Nah, di sini saya akan lebih membahas mengenai si contoh 2 ini. Jadi akan membahas bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini ada yang namanya tegangan sumbernya 24 volt, kemudian ada resistansinya 300 ohm. Di sini ada arus Z, ke sana arus S. Di sini ada dioda Zener 1 dengan 6 volt, kemudian ada dioda Zener 2 dengan 9 volt. Di sini ada arus L yang masuk ke beban. Jadi bebannya itu beban L dengan nilainya 1 kilo ohm. Nah, di sini karena di sini rangkaiannya seri, maka kita menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Di sini kita ditanyakan hitunglah V out dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jika arus Z lebih besar dari 0, maka jika arus Z lebih besar dari 0, karena arus Z itu 6 volt lebih besar dari 0, maka penyelesaiannya seperti tegangan out sama dengan VZ1 ditambah VZ2 karena kan seri. Jadi hasilnya tuh 15 volt. 15 volt dari mana? Karena di sini Z1-nya 6 volt ditambah 9 volt jadi 15 volt. Kemudian di sini kita bahas si rumus arus L atau arus yang masuk ke beban L. Rumusnya itu tegangan out dibagi si resistansi L-nya tersebut. Nah, maka V out-nya itu kan tadi sudah diketahui 15 volt, berarti 15 volt dibagi si 1 kilo ohm, atau 1 kilo ohm itu sama dengan 1000 ohm. Jadi 15 volt dibagi 1000 ohm yaitu 0,015 ampere, kita konversi ke miliampere jadi 15 miliampere. Kemudian di sini ada arus S. Arus S itu rumusnya Vs tegangan S dikurang V out dibagi si RS. Maka hasilnya 30 miliampere. Kemudian ini Vs-nya tinggal dimasukin saja. 24 volt dikurang V out-nya 15 volt. Kemudian sini ada IZ. Nyari si arus Z-nya dengan rumus arus S dikurang arus L jadi 15 miliampere. Karena sini kan sudah diketahui arus S-nya 30 miliampere dikurang si IL-nya, arus L-nya yaitu 15 miliampere juga. Jadi 30 dikurang 15 jadi 15 miliampere. Kemudian di sini ada rumus untuk daya pada Z1. Di sini dioda Zener 1. Rumusnya tuh PZ1 sama dengan arus Z dikali VZ1, tegangan Z1. Hasilnya 90 miliwatt. Jadi IZ-nya kan sudah diketahui 15 volt, terus dikali si 6 volt, jadi 90 miliwatt. Kemudian Z2-nya juga sama rumusnya, PZ2 sama dengan IZ, arus Z dikali si tegangan Z2. IZ-nya kan sudah tadi sama, IZ-nya sama 15 miliampere. Kalau tegangan Z2-nya kan ini 9 volt, jadi 15 dikali 9 hasilnya 130 miliwatt. Kemudian di sini saya karena tugasnya membahas contoh 2 dan saya di sini membahas beberapa soal dari soalnya mirip dengan si contoh 2 ini. Di sini saya akan mencoba membahasnya. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai soal yang dikasih dari materi Zener ini. Nah, di sini maaf sebelumnya saya tidak on cam, tapi saya di sini lebih menjelaskan mengenai soal ini. Nah, di sini sudah diketahui bahwa tegangan sumbernya 15 volt, kemudian resistansinya 300 ohm, VZ1-nya 6 volt, VZ2-nya 6 volt. 6 volt ini yaitu digit NIM akhir dari NIM akhir saya. Nah, di sini kemudian ada RL-nya, resistansi L, beban L sama dengan 1 kilo ohm atau sama dengan 1000 ohm. 1000 ohm. Nah, di sini disuruh untuk buktikan secara matematis apakah terjadi
regulasi atau tidak. Di sini caranya, karena rangkaian ini seri, maka penyelesaiannya yaitu V out sama dengan VZ1 ditambah VZ2. Nah, di sini kenapa rumusnya VZ1 ditambah VZ2? Karena rangkaiannya kan seri, jadi ditambah, si tegangan itu ditambah. Maka di sini tuh hasilnya VZ1 sudah kita ketahui 6 volt, 6 ditambah VZ2. VZ2 itu kan 6 volt juga, tambah 6 volt. Maka hasilnya 12 volt. Nah, sudah ketahui V out-nya itu 12 volt. Kemudian IL, kita mencari I arus L, si arus L-nya. Rumusnya V out dibagi beban L, sama dengan V out-nya sudah diketahui 12 volt, kita bagi RL, beban RL ini 1 kilo ohm. Karena di sini ketahuinya 12 volt, maka yang kita masukkan yaitu 1000 ohm, karena volt satuan tegangan, kalau ohm satuan tegangan, kalau ohm satuan resistansi. Nah, di sini kita masukkan 1000, maka hasilnya 0,012 ampere. Nah, di sini tuh kita bisa dikonversi menjadi 12 miliampere. Kemudian kita cari arus yang masuk ke S, arus S. Rumusnya tegangan sumber dikurang tegangan out. Di sini tegangan out. Kemudian kita bagi dengan RS. RS itu resistansi. Ini 300 ohm. Maka hasilnya 15 dikurang 12 volt seperti ini, dibagi RS-nya 300 ohm. Maka hasilnya 0,01 ampere, atau kita konversi menjadi nah 0,01 ampere isinya. Di sini kita konversi menjadi 10 miliampere. Kemudian kita mencari arus Z. Rumusnya arus S dikurang arus L, si arus L ini. Sama dengan kita masukin ini, arus S sudah diketahui 10 miliampere dikurang arus L 12 miliampere. Hasilnya minus 2 miliampere. Nah, di sini sudah kita ketahui semuanya, V out, arus L, arus Z, arus S, arus Z. Di sini ditanyakan apakah terjadi regulasi atau tidak.
sudah diketahui bahwa supaya tidak terjadi regulasi maka IZ harus lebih dari 0. IZ ini di bawah dari 0. IZ ini di bawah dari 0. Jadi di sini tuh IZ Z di bawah dari 0. Kemudian ini hanya akan terjadi jika arus S lebih besar dari arus L. Kita buktikan. Arus S 10 mA lebih besar dari arus L. Tidak ya, lebih kecil. Atau di sini kita bisa buktikan dengan Vs, rumus yang ini, tegangan Vs lebih besar Vz ditambah arus L kali R. Arus L dikali R. Nih. Dari sini pun kita sudah bisa ketahui sebenarnya IZ lebih kecil dari 0. Ini kan minus 2 mA. Nah, kalau terjadi regulasi itu jika si IZ-nya itu lebih besar daripada 0 dan si IS-nya itu, arus S-nya itu lebih besar daripada arus L-nya juga. Arus S lebih besar dari arus L. Tapi kan kebalikannya tidak. Ini tuh jadi hasilnya tuh seperti ini. Arus S lebih kecil dari arus L. Dari arus L. Sudah dilihat juga kan hasilnya IS-nya itu 10 mA lebih kecil daripada arus L, 12 mA. Nah, maka di soal nomor 1, di sini sudah bisa kita buktikan IZ lebih kecil dari 0, IS-nya pun lebih kecil dari si arus L. Kemudian di sini juga kita bisa membuktikannya secara jelas dengan tegangan sumber harus lebih besar daripada Vz ditambah 1 ditambah arus L dikali R. Arus L dikali R. Nah, jika ini terbukti, maka jika Vs lebih besar dari rumus ini, maka itu terjadi regulasi. Tapi kan di sini sudah diketahui bahwa IZ-nya pun lebih kecil dari 0, IS lebih kecil dari IL. Maka di sini di nomor 1 jadi pada soal nomor 1 tidak terjadi regulasi karena semua persyaratan terjadi regulasi tidak memenuhi. Jadi nomor 1 tidak terjadi regulasi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini masih sama soalnya. Diketahui tegangan sumber 15 volt, resistansi 300 ohm, tetapi di sini Vz satunya itu dihilangkan. Maka di sini hanya tersedia Vz2 6 volt, R-nya 1 kilo ohm. Di sini kita coba isi. Mulai dari maka penyelesaiannya karena tidak ada Z1, arus S sama dengan V tegangan S dikurang Vz. Dibagi RS. Maka
Vs-nya itu 15 volt dikurang Vz-nya kita karena hanya satu Vz ini doang, Vz 2, jadi sini jadi Vz ini 6 volt. Kemudian dibagi RS-nya itu kan 300 ohm. Di sini dibagi 300, maka hasilnya 0,03 ampere. Di sini kita konversi menjadi 30 miliampere. Kemudian kita cari arus L sama dengan Vz dibagi beban L. Jadi 36. Nah, jadi arus L sama dengan rumusnya tegangan Z dibagi resistansi L, beban L. Jadi 6 volt dibagi 1000 ohm sama dengan 0,06 ampere. Sekarang kita bisa konversi menjadi 6 miliampere. Kemudian cari arus Z, sama dengan rumusnya IS dikurang arus L. Maka hasilnya 30. Di sini tuh 30 miliampere dikurang 6 miliampere, maka hasilnya 24 miliampere. Nah, di sini sekarang kita sudah coba menghitung. Di sini kita coba cek lagi bahwa IZ harus lebih besar dari 0 jika terjadi regulasi. IZ lebih besar daripada 0. Di sini kita bisa tulis IZ lebih besar dari 0. Kemudian ada arus S lebih besar dari arus L. Arus S lebih besar dari arus L. Di sini sudah kita dapat bahwa arus S itu lebih besar dari si arus L. Di mana arus S itu 30 miliampere dan arus L itu 6 miliampere. Jadi di sini tuh bisa kita lihat juga bahwa 30 lebih besar daripada 6 miliampere. Nah, dari sini pun kita sudah bisa ketahui bahwa di nomor 2 ini, jadi pada soal nomor 2 terjadi regulasi karena semua persyaratan terjadinya regulasi itu terpenuhi. Seperti itu. Jadi nomor 1 tadi tidak terjadi regulasi karena semua persyaratannya tidak memenuhi. Kalau nomor 2 itu memenuhi. Nah, ini memenuhi ya. Jadi IZ-nya lebih besar dari 0, kemudian arus S-nya juga lebih besar dari arus L. Kalau nomor 1 kan beda. IZ-nya lebih kecil dari 0, kemudian IS-nya juga lebih kecil dari 0. Nah, kalau ini rumus ini tuh untuk pembuktiannya saja, tapi jika misalnya ini tidak terbukti tegangan sumbernya, maka ya tetap ini karena saya sudah hitung juga, ini tidak terbukti, jadi Vs-nya itu lebih kecil dari si rumus ini, jadi tidak terjadi regulasi. Kemudian di sini nomor 2, kemudian di sini ada nomor 3. Kita lanjut ke nomor 3. Buktikan secara matematis atau tidak. Di sini ditambah VZ1 10 volt, tapi di sini kita ganti jadi 10 volt. Kita hitung kembali seperti awal. V out
Di sini V out sama dengan VZ1 ditambah VZ2. Kenapa ditambah? Karena rangkaian seri sama saja seperti tadi nomor 1. VZ1 itu 10 volt ditambah VZ2 nya itu 6 volt. 6 volt, maka hasilnya 16 volt. Kemudian lanjut ke mencari arus L. Sama dengan rumusnya itu sama seperti nomor 1 ya, sama seperti yang ini. Di sini saya copy saja biar cepat juga. Biar cepat pengerjaannya. Ini tinggal kita ganti. Di sini kita ganti yang VIL-nya. IL sama dengan V out per RL. Nah, di sini itu kan V out-nya sudah kita ketahui 16 dibagi, karena beban L-nya sama 1 kilo ohm, di sini 1000 ohm. Kita konversi ya, jadi kilo ohm itu ke ohm itu 1000. Nah, berarti di sini hasilnya 16 dibagi 1000 itu 0,16. Terus bisa kita konversi juga jadi 16 mA. Di sini 16 mA. Kemudian IS-nya rumusnya masih sama, tegangan S, tegangan sumber dikurang V out dibagi RS. Jadi sama dengan, nah ini VS-nya sama dengan 15 juga. V out-nya kita rubah karena ini kan tadi hasil kopi nomor 1, jadi 16 volt dibagi 300, masih sama resistansinya. Kemudian sama dengan hasilnya adalah itu 0, minus 0,003. Jadi kita ke miliampere menjadi minus 3 miliampere, kita konversi. Nah, kemudian IZ, kita mencari IZ sama dengan rumusnya arus S dikurang arus L, maka arus S itu minus 3, kita kurang dengan arus L 16. Nah, maka hasilnya minus 19 miliampere. Kan ini juga tadi sudah diketahui bahwa yang terjadi regulasi itu arus Z harus lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita ketahui arus Z itu minus 19. Nah, minus 19 itu di bawah 0, maka IZ itu lebih kecil daripada 0. Kemudian di sini kita ketahui juga arus S. Di sini arus S itu buat pembuktiannya ya. Jadi arus S itu harus lebih besar daripada arus L jika regulasi. Tapi di sini arus S itu sebesar minus 3 dan arus L itu 16 mA, maka hasilnya tuh arus S lebih kecil dari arus L, maka itu tidak memenuhi syarat si regulasi tadi. Nah, atau bisa kita jabarkan dengan tegangan sumber harus lebih besar daripada VZ tambah arus L kali R. Tapi di sini karena tidak terjadi regulasi, maka di sini itu lebih kecil. Karena sudah
tidak memenuhi. Nah, ini juga sebenarnya tidak memenuhi. Ini tuh tadi hanya rumusnya yang regulasi saja. Jadi Vs juga lebih kecil daripada Vz kali arus L. Ini arus L ya, arus L kali R. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Maaf, ini di sini kita simpulkan dulu. Jadi pada nomor 3 tidak terjadi regulasi karena hasilnya tidak sesuai persyaratan regulasi. Jadi pada nomor 3 itu tidak terjadi regulasi, sama dengan nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Di sini tegangannya masih sama, diketahuinya juga masih sama semuanya. Vz1 6 volt, Vz2 6 volt, RL-nya 1 kilo ohm. Di sini kita disuruh menghitung disipasi dayanya, daya pada Z1 dan Z2. Maka di sini rumusnya Vz. Tadi kan sudah kita lihat juga di PDF bahwa Vz sama dengan arus Z dikali Vz. Nah, di sini kita akan membahasnya DZ1 dan DZ2. Maka di sini rumusnya juga tadi sudah diberitahu di PDF-nya. Z1 atau Z1 atau VZ1 ya. Disipasi dayanya VZ1. Ini VZ1. Rumusnya itu arus Z dikali VZ1. Maka sama dengan ini. Buat soal nomor 4 itu berpacunya pada nomor 3. Jadi saya disuruh DZ1 dan DZ2 itu pada si nomor 3 ini. Jadi hasilnya tuh IZ-nya tuh kita bisa lihat di sini minus 19. Minus 19 miliampere. Kita kali dengan Vz1-nya 10 volt. Di sini kita kali 10 volt. Maka hasilnya minus 190 miliwatt. Kemudian ini rumusnya juga masih sama, saya copy biar cepat. Vz2 IZ dikali Vz2. Di sini sama dengan IZ-nya itu minus 19 miliampere dikali Vz2-nya kita lihat di nomor 3 6 volt. Jadi dikali 6 volt. Maka hasilnya minus 114 miliwatt. Nah, ini tuh hasil dari jadi ini DZ1, ini DZ2. Nah, buat yang nomor 4 itu kita cari ininya ya, IZ. Cari si arus Z-nya itu kita lihatnya di sini ya. Di nomor 3, khusus nomor 3. Nah, paling segitu saja buat membahas mengenai
membahas mengenai soal dari materi designer ini satu lagi, maaf, ini 10 volt karena kan sama kayak nomor 3. Di situ sama kayak, jadi nomor 4 itu sama dengan nomor 3. Pokok jadi DZ1 dan DZ2 nya itu menghitung di nomor 3 buat nomor 3. Segitu saja. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian yang masih kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.